Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan belajar mandiri kelas 11 akuntansi melalui tayangan video. Baiklah, kita pada kesempatan belajar mandiri kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah disampaikan videonya melalui belajar mandiri yang terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mencari maksimum minimum dari suatu fungsi. Nah, sekarang kita perhatikan di sini banyak sekali teori-teori yang menyatakan fungsi naik dan fungsi turun, kemudian maksimum minimum. Nah, maksimum dan minimum seperti yang sudah kalian ketahui bahwa suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai maksimum, artinya pada interval tertentu nilai tersebut merupakan nilai yang tertinggi. Sedangkan nilai minimum pada interval tertentu dikatakan bahwa nilai minimum tersebut merupakan nilai yang terkecil pada interval tertentu. Nah, karena dikatakan pada interval tertentu, maka dikatakan maksimum minimumnya itu dinamakan maksimum dan minimum lokal. Nah, nanti ada lagi yaitu maksimum dan atau minimum global. Artinya untuk setiap interval X atau setiap nilai X, kalau dikatakan mempunyai nilai maksimum global, artinya satu-satunya bahwa nilai maksimum itulah yang ada atau yang dimiliki oleh suatu fungsi. Begitu juga nilai minimum global, artinya satu-satunya nilai suatu fungsi yang paling kecil dari seluruh nilai fungsi yang ada, maka dikatakan nilai minimum global. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di kesempatan ini dan untuk seterusnya sebetulnya hanya nilai minimum atau maksimum lokal pada fungsi tertentu. Nah, nilai minimum atau maksimum lokal pada fungsi tertentu bisa kita pahami dari gambar berikut ini. Gambar 7.8. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa suatu fungsi itu digambar dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Misalnya ini fungsinya digambarnya demikian. Nah, dari sebelah kiri naik berarti ini fungsi naik. Nah, sudah kita ketahui juga bahwa kalau fungsi naik maka f-aksennya atau gradiennya itu bernilai positif atau lebih dari 0. Sedangkan dari puncak ke bawah digambar turun, berarti fungsi turun. Dan kalau fungsi turun maka gradiennya dari mulai puncak ini ke bawah kurang dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan di titik puncak sendiri itu kan di sini tidak naik dan tidak turun, alias mendatar gradiennya, ya gitu. Nah, maka dikatakan pada titik puncak itu tidak naik dan tidak turun. Karena kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya pada titik puncak ini gradiennya sama dengan 0. Ya gitu. Nah, dari sini kemari lebih dari 0, dari sini pada persis titik puncak itu gradiennya 0. Kemudian setelah 0 baru di sini turun. Demikian juga ini grafik berikut ini. Di sini itu turun, kemudian di sini gradiennya 0 dan berikutnya naik lagi gradiennya lebih dari 0. Maka dikatakan di sini kalau yang bentuknya demikian mempunyai titik maksimum lokal atau mempunyai nilai maksimum lokal. Kalau demikian mempunyai nilai minimum lokal. Dan kalau grafiknya digambar di sini naik, kemudian membelok, naik lagi, kemudian membelok lagi, kemudian membelok lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini kan naik, terus naik. Di sini juga naik lagi. Jadi naik lagi, ya gitu. Nah, kalau naik lagi itu tidak ada titik ekstrimnya, atau dikatakan sebetulnya fungsi ini mempunyai titik belok, ya gitu.
Nah, sekarang untuk mencari nilai ekstrimnya, mempunyai nilai maksimum minimumnya, kita perhatikan teori berikut yang merupakan titik kritis. Nah, nilai maksimum atau minimum itu kemungkinan di titik-titik ujung interval. Jadi misalnya sini ada suatu grafik demikian, maka nilai maksimumnya pada interval I, pada interval misalnya dari sini sampai sini, maka nilainya kan di sini ujungnya ini, yang ujung kanan ini nilainya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini berarti nilai yang tertinggi itu di sini, sedangkan yang terendah di sini. Jadi kemungkinan sekali lagi nilai maksimum atau minimum itu yang pertama di ujung-ujung interval. Yang kedua yaitu titik stasioner. Nah, sekarang kita ada istilah baru yaitu titik stasioner. Titik stasioner itu dimasukkan titik di mana fungsi tidak naik dan fungsi tidak turun, atau gradiennya sama dengan 0, maka f aksennya sama dengan 0 pada nilai tertentu, maksudnya nilai tertentu nilai C ini yang memuat titik C. Dan yang berikutnya yaitu titik singular dari fungsi, yaitu f aksennya atau turunannya tidak ada, misalnya di daerah ini langsung naik kemudian langsung turun, tidak belok dulu, jadi langsung tajam seperti ini. Atau boleh juga demikian, pada X tertentu nilainya ada 2, misalnya di sini kemudian grafiknya terputus, dinamakan titik singular, artinya tidak ada turunannya pada titik tersebut. Nah, ingat turunan itu definisinya atau diturunkan dari limit, ya gitu. Nah, sekarang limit itu ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau pada titik yang demikian ini apalagi yang ini, pada limit kirinya atau diterusi dari sebelah kiri nilainya berapa di sini, kemudian dari kanan, nah ini nilainya ini, sehingga limit kiri dan limit kanan tidak sama. Nah, karena demikian maka tidak mempunyai limit. Dan kalau tidak punya limit pada X tertentu, maka turunannya tidak ada. Ingat definisi dari turunan itu limit kalau nilainya ada atau turunannya itu atau limitnya ada, ya gitu. Nah, baik, sudah kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya yang kita cari titik stasioner atau nilai maksimum minimum itu hanya berkenan atau yang kita pelajari lebih lanjut yaitu terkait dengan turunan suatu fungsi sama dengan 0. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut yaitu titik stasioner. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Carilah nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan ini, ya gitu. Nah, sekarang mencari nilai ekstrim itu tadi dikatakan bahwa kalau dari turunannya maka mencari titik stasioner, yaitu dapat dari apa? F aksen atau turunan sama dengan 0. Nah, karena kita di situ ada turunan, maka terlebih dahulu kita mencari turunannya. F aksennya turunan dari 2x kuadrat min 6x tambah 5 yaitu 2x min 6. Kemudian dikatakan di sana apa? Turunannya sama dengan 0, sehingga 2x min 6 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 3. Nah, sekarang pada x sama dengan 3, kalau kita gambar garis bilangannya, berarti ini 3, kemudian kanan positif, kiri negatif. Kenapa tadi? Karena di pangkat tertingginya di depannya itu positif, maka ruas kanan diberi positif, ruas kiri negatif. Artinya x kurang dari 3, maka gradiennya atau turunannya kurang dari 0. Dan untuk untuk x lebih dari 3, maka gradiennya atau f aksennya lebih dari 0, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, kita menggambar bahwa sebelah kiri itu grafik fungsinya turun, kemudian pada x sama dengan 3 tidak naik tidak turun, lanjut setelah 3 naik, sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi ini pada x sama dengan 3 mempunyai nilai minimum lokal. Nah, nilai minimumnya berapa? Ya, karena x-nya sama dengan 3, maka kita cari 3 ini substitusi ke fungsi mula-mula, jadi x-nya kita ganti 3, sehingga kita peroleh 3 kuadrat min 6
kali 3 tambah 5 atau sama dengan min 4, sehingga dikatakan nilai minimum lokalnya sama dengan min 4. Baik, itu anak-anak sekalian, mencari nilai minimum atau maksimum lokal. Nah, sekarang kita ambil contoh yang berikutnya, yaitu carilah nilai ekstrim dari fungsi berikut pada interval min setengah sampai 2. Nah, sekarang kita perhatikan, mencari nilai ekstrim maksimum minimum itu kan ada 3 tadi, yaitu pada titik-titik ujung kemungkinannya, kemudian pada titik stasioner dan singular. Tapi karena ini grafiknya fungsi polinomial, maka yang singular tadi sudah dipastikan tidak perlu diuji, karena grafiknya pasti. Kalau grafik polinomial ini, fungsi polinomial pasti merupakan fungsi kontinu, ya gitu. Maka yang kita perlu uji hanya pada ujung-ujung dan titik stasioner. Nah, sekarang kita perhatikan ujung-ujung intervalnya min setengah dan 2. Jadi kita cari dulu pada X sama dengan min setengah, kita peroleh di sini 1, pada X sama dengan 2 sama dengan min 4. Nah, sekarang kita cari titik-titik stasionernya. Berarti kita cari turunannya sama dengan 0, sehingga kita peroleh min 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan nih dua-duanya, 0 sama 1 ini ke fungsi mula-mula, sehingga kalau x nya 0 kita peroleh 0, kalau x nya 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, yang diminta itu kan nilai ekstrim fungsi, berarti nilai maksimum dan nilai minimum dari 4 ini. Yang pertama 1, min 4, kemudian 0 dan 1. Mana yang paling kecil atau nilai minimumnya? Ternyata nilai minimumnya itu kan min 4, ya gitu, diperoleh pada X sama dengan 2, yaitu pada ujung interval kanan. Sedangkan nilai maksimumnya itu 1. Nah, ini 1 itu pada X sama dengan min setengah atau X sama dengan 1, ya gitu, sehingga dikatakan nilai ekstrimnya 1 atau min 4, ya gitu. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, untuk lebih memahami, kita coba dulu satu lagi pada yang B. Yang B itu fx-nya sama dengan ini, tapi ini mungkin jarang soal demikian. Kita coba yang kita akan bahas, yaitu yang C, itu 1/4 x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat tambah 1 pada interval min 2 sampai 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini contohnya yang nomor 3. Nah, sekarang seperti yang sudah kita ketahui, bahwa mencari nilai maksimum minimum, yaitu yang pertama pada ujung-ujung interval. Ujung intervalnya kan min 2 sampai 1. Nah, min 2 masih kita perhatikan min 2 dari mana? Tadi ujung intervalnya. Yang diminta itu kan soalnya antara min 2 sampai 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini antara min 2 sampai 1. Berarti kalau x min 2 kita substitusi ke fungsi mula-mula, dapat 11/3, dan untuk x sama dengan 1 sama dengan min 1/12, ya gitu. Kemudian kita cari nilai stasionernya. Kalau kita turunkan dari fungsi mula-mula tadi, x pangkat 3 min 2x kuadrat min x pangkat 3 min x kuadrat min 2x, maka diperoleh ini difaktorkan. Nah, karena di sini semua ada x-nya, maka dikeluarkan. Kalau kita x-nya keluarkan, maka dapat x kuadrat min x min 2. Nah, x kuadrat min x min 2 kalau kita faktorkan lagi jadi demikian, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya 0, x-nya yang kedua itu 2, dan x-nya sama dengan min 1. Nah, ketiga x ini kita substitusi ke fungsi mula-mula. Nah, kalau kita substitusi ke fungsi mula-mula, maka pada x sama dengan min 1 dapat 7/12.
pada X sama dengan 0 dapat 1. Nah, khusus untuk X sama dengan 2 tidak digunakan karena intervalnya yang diminta itu hanya min 2 sampai 1, padahal ini X itu di luar interval ini, maka untuk X sama dengan 2 tidak kita hitung. Nah, sekarang kita perhatikan nilainya ada berapa? Ada 4, yaitu 11/3, min 1/12, 7/12, dan 1. Nah, yang paling besar yang mana? Yang paling besar tentu saja 11/3, sehingga dikatakan nilai maksimumnya 11/3. Yang terkecil di sini min 1/12 pada X sama dengan 1, maka dikatakan nilai ekstrim maksimum 11/3 pada X sama dengan min 1, dan nilai ekstrim minimumnya min 1/12 pada X sama dengan 1. Nah, itu anak-anak sekalian cara mendapatkan nilai maksimum minimum lokal yang sudah kita bahas pada pertemuan video hari ini. Nah, itu saja anak-anak sekalian. Silakan nanti dibaca kembali buku yang ada, kemudian ditelaah, pelajari contoh soal yang ada, kemudian sekali lagi untuk lebih memahami dan memperlancar apa yang menjadi pengetahuan awal kalian, maka dipersilakan untuk mencoba soal-soal dari buku yang kamu pegang, yang kamu punyai pada bagian asa kemampuan atau uji kompetensi. Dengan demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.